Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah. Saya dari Ilmu Komunikasi semester 3A. Saya di sini akan menjelaskan tentang komunikasi verbal dan non-verbal. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya. Pengertian komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah salah satu bentuk komunikasi yang menggunakan lisan dan tulisan dalam penyampaiannya. Alat yang digunakan dalam melakukan komunikasi ini adalah bahasa yang keluar sebagai ucapan atau tulisan. Cara komunikasi ini efektif jika orang yang berinteraksi paham dan mengerti bahasa yang dipakai. Kemudian, komunikasi verbal merupakan jenis komunikasi yang digunakan perangkat simbol. Aturan untuk menggunakan simbol tersebut ketika akan dipakai dan dipahami suatu komunitas. Simbol dengan aturan yang ditekankan dalam hal ini merupakan bentuk sederhana dan bahasa. Kemudian, pengertian komunikasi nonverbal merupakan jenis komunikasi yang tidak menggunakan bahasa secara langsung. Misalnya melambaikan tangan yang tujuannya sebagai tanda selamat tinggal. Komunikasi ini tidak memiliki struktur yang standar seperti bahasa, namun menggunakan interpretasi dan logika sehingga orang mampu memahami orang lain tanpa harus berbicara. Manfaat komunikasi verbal dan non-verbal. Verbal mudah digunakan sebagai pertukaran ide. Anda dapat menyampaikan emosi, informasi, empati, maksud, dan berbagai hal lainnya dengan menggunakan kata-kata. Nonverbal akan mempertugas pesan yang mau Anda sampaikan. Hal ini membantu orang lain untuk menangkap pesan tersebut sehingga mudah tersampaikan. Fungsi komunikasi verbal dan nonverbal. Verbal untuk memudahkan mengidentifikasi sebuah benda, objek, tindak ataupun orang lain. Nonverbal itu untuk meningkatkan keefektifan berkomunikasi serta mempermudah komunikator dalam mengirim pesan dan komunikasi saat menerima pesan. Ciri-ciri komunikasi verbal dan nonverbal. 1. Verbal disampaikan dengan media bisa lisan atau tulisan menggunakan kata-kata dari satu atau lebih bahasa. 2. Nonverbal. Ekspresi wajah. Ekspresi wajah disebut menjadi bagian penting dari komunikasi nonverbal karena kita bisa memberikan banyak informasi ke lawan ekspresi, kemudian gestur tubuh, bahasa tubuh, sentuhan, dan penampilan. Tujuan komunikasi verbal dan nonverbal. Jika komunikasi verbal adalah komunikasi yang digunakan secara langsung menggunakan kata-kata, maka komunikasi nonverbal adalah komunikasi tanpa kata-kata. Komunikasi nonverbal sebenarnya digunakan hampir di setiap saat kita berkomunikasi, hanya saja jarang disadari dan diketahui. Nah, ini dia contoh komunikasi verbal dan nonverbal. Verbal berinteraksi menggunakan sosial media atau telepon genggam. Jadi bentuknya ini bisa tertulis seperti kita mengirimkan pesan kepada saudara kita, ke keluarga dan lain-lain. Kemudian nonverbal, berjabat tangan atau menepuk lengan maupun bahu, cara berbusana, pilihan gaya rambut hingga warna yang kita kenakan juga untuk sebagai salah satu bentuk komunikasi nonverbal. Oke, kesimpulan dari komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi secara verbal bisa dilakukan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Sementara komunikasi nonverbal pada umumnya menggunakan bahasa tubuh seperti gerak tangan, raut wajah, gelengan kepala, tanda, tindakan, dan lain sebagainya. Oke, itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.